welcome back to my channel. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Nah, di video kali ini aku bakal nerusin video dari part 1 yang udah aku upload minggu kemarin. Jadi masih tentang putusan ya teman-teman. Tapi seperti biasanya, sebelum kalian nonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan kalian juga bisa share video aku ke teman-teman kalian semuanya. Oke guys, jadi kalau di video kemarin yang part 1 kita udah ngebahas tentang putusan akhir dan juga putusan selah, mulai dari definisi dan juga beberapa jenis dari putusan selah. Jadi untuk kali ini aku mau menambahkan beberapa penjelasan tentang putusan ditinjau dari isinya dan juga amarnya. Nah, kalau putusan ditinjau dari amarnya, aku akan ngebahas 3 jenis putusan. Kemudian kalau misalkan kalau putusan ditinjau dari isinya, aku akan ngebahas dari 2 jenis putusan. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja, mulai dari putusan ditinjau dari segi amarnya ya. Yang pertama ada putusan deklaratoir. Jadi di dalam putusan ini menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Nah, contoh perkaranya itu adanya putusan tentang pengangkatan anak atau adopsi anak. Jadi menyatakan bahwasanya anak tersebut dinyatakan sebagai anak angkat para pemohon. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next yang kedua ada putusan konstitutif. Jadi di mana putusan ini majelis hakim meniadakan suatu keadaan baru atau juga mengadakan suatu keadaan hukum yang baru. Nah, contoh perkaranya itu di dalam perkara perceraian, di mana pada sebelumnya itu suatu keadaan yang memang status perkawinan itu sah secara hukum. Kemudian setelah adanya putusan itu, maka perkawinan itu putus karena perceraian. Oke, yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Jadi di dalam putusan ini majelis hakim menghukum bagi pihak yang dikalahkan. Jadi misalkan nih dalam perkara perdata itu kan ada penggugat dan tergugat. Nah, kemudian tergugat ini terbukti melakukan wan prestasi. Maka di dalam putusan ini majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Seperti itu ya teman-teman. Oke guys, jadi itu tadi beberapa putusan ditinjau dari segi amarnya ya. Nah, setelah ini aku akan ngebahas tentang 2 putusan ditinjau dari segi isinya. Yang pertama adalah putusan gugatan dianggap gugur. Jadi kenapa putusan ini digugurkan? Karena pihak penggugat tidak pernah hadir sama sekali. Bahkan sudah dipanggil untuk beberapa kali oleh pengadilan melalui jurusita, tapi mereka tetap tidak hadir. Maka putusan itu menyatakan bahwasanya gugatan tersebut gugur. Nah, contohnya nih dalam perkara perceraian, kalau misalkan penggugat mengajukan cerai, tapi pada sidang pertama, sidang kedua, si penggugat ini nggak hadir dan sudah dipanggil beberapa kali, dia tetap tidak hadir, maka putusan itu dinyatakan gugur dan perkara itu tidak berlanjut ya teman-teman. Oke, next yang terakhir adalah putusan first take. Bahwasanya di putusan ini majelis hakim menyatakan gugatan tetap diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak tergugat. Jadi kalau di sini pihak tergugat yang nggak hadir, tapi kalau pihak penggugatnya hadir, maka tetap diperiksa dan pembuktian juga tetap berjalan. Tapi putusan itu diputus first take karena tidak hadirnya pihak tergugat. Jadi kalau misalkan di dalam contohnya perceraian itu penggugat wajib hadir. Nah, kalau misalkan nggak hadir, maka putusan itu gugur karena pihak penggugatnya tidak hadir sama sekali. Nah, kalau misalkan pihak penggugat hadir, kemudian pihak tergugat yang nggak hadir, maka jatuhnya adalah putusan first take. Nah, tapi bedanya kalau misalkan dalam putusan gugur, perkara itu tidak bisa berlanjut, dan kalau misalkan mau berlanjut, harus mengulangi dari awal pendaftaran. Kalau misalkan first take, putusan itu tetap berlaku dan gugatan itu selesai, tapi dalam putusan itu tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bedanya kalau gugur ya udah nggak bisa lanjut lagi. Kalau misalkan mau lanjut, maka harus mengulangi dari proses pendaftaran. Seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang beberapa putusan ditinjau dari segi amarnya dan putusan ditinjau dari segi isinya. Nah, semoga penjelasan aku bisa memberikan referensi atau pengetahuan buat teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Oke, see you next video. Bye bye.